Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita bersuka cita karena sore hari ini kita ada di ibadah ini. Amin. Tuhan berikan tema buat kita hari ini adalah siapa yang bertahan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu ini hati saya terketuk oleh sebuah suara yang berkata di dalam hati saya. Suara ini berkata, siapa yang bisa bertahan? Kalau saatnya tiba, kita harus bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara bisa lihat di sosial media, bagaimana angin bisa meruntuhkan sebuah bangunan. Angin. Kita juga bisa lihat bagaimana air yang kita kenal dengan tsunami bisa menghabiskan satu pulau. Kita juga bisa lihat yang tidak dilihat oleh mata. Beberapa waktu yang lalu kita dengar ada namanya likuifaksi. Itu tanah, Pak. Bergeraknya itu dari bawah. Jadi di bawah tanah itu ada sebuah gemuruh yang begitu dahsyat. Ya bunyi gitu ya, Pak. Bunyi gitu ya. Dan itu dari bawah itu bergeser. Ini cerita, satu desa pindah. Yang begitu mengerikan. Tetangga saya baru ngantar anaknya untuk ke TPA. Rumahnya dengan rumah TPA itu hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Diantar anaknya ke TPA. Begitu anaknya diantar, dia kembali ke ruangan. Berhenti, dia mendengar suara. Boom! Dia kaget, apa itu? Dia lihat rumah TPA itu hilang. Kayak sulapan. Boom! Hilang. Anda bisa bayangin? Dia seperti sedang mengantar anaknya, hilang. Dengarkan ini baik-baik. Siapa yang bisa bertahan? Ketika suara ini bertanya di dalam hati saya, tiba-tiba Roh Kudus memberikan sebuah pengertian begini. Kita, orang percaya, itu harus memahami fakta dan realita kehidupan. Saya menuliskan di sini, inilah fakta dan realita kehidupan yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Yang pertama, mari ucapkan sama-sama. Hidup adalah ujian. 2, 3. Hidup adalah ujian. Kita mesti tahu bahwa setiap hari kita sedang menjalani satu kehidupan di mana di kehidupan ini ada ujian. Ya. Mungkin sudah belajar untuk menjadi orang yang sabar. Ya, dulu saya juga bertanya, gimana caranya sabar ya? Apakah sabar itu cukup hanya dengan mengelus-ngelus dada? Ataukah sabar itu cukup, Tuhan tolong buat saya sabar? Tidak, ternyata sabar itu latihannya adalah ketika saudara diuji tentang kesabaranmu, entah itu dengan anak-anak, entah itu dengan suami, entah itu dengan tetangga, entah itu dengan siapapun juga, dan itu semua adalah ujian. Sangat menyedihkan, ada banyak orang tidak menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Yang kedua, hidup adalah kepercayaan. Ucapkan sama-sama. 2, 3. Hidup adalah kepercayaan. Jadi saudara bisa pakai baju, saudara bisa pakai sepatu, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Ya, apapun itu, dengarkan ini. Itu adalah kepercayaan. Amin. Siapa yang percayakan? Tuhan. Amin. Tuhan. Sekarang Anda bisa memiliki sesuatu karena Tuhan percayakan. Tapi kalau saudara tidak bisa menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan bisa pindahkan kepercayaan itu kepada orang lain. Pernah dengar orang bangun rumah bagus-bagus, ditempati, dia kerja sebentar, besoknya dilelang. Besoknya ditulis dijual. Pernah itu? Pindah tangan. Ya. Pernah Anda lihat orang yang dulunya hidup dengan mewah, orang yang dulunya bergaya hidup ya mewah. Tapi suatu ketika dia harus kehilangan semua kemewahan itu.
Dia kehilangan uang, dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kendaraan, dia juga kehilangan rumah. Kenapa? Karena hidup adalah kepercayaan. Amin. Yang ketiga, hidup adalah penugasan sementara. Ini mesti kita pahami. Kita ini ada di dunia karena Tuhan yang kasih tugas. Katakan amin. Amin. Kita ditugaskan Tuhan di atas muka bumi dan sifatnya adalah sementara. Suatu saat kelak, kita semuanya harus memberikan pertanggungan jawab. Sebagian kita boleh berkata atau kita boleh main-main dengan orang, kita bisa memberikan laporan-laporan yang tidak jujur. Tapi suatu saat kita harus bertemu dengan Tuhan yang mengutus kita di bumi. Apakah kita tetap bisa memberikan pertanggungjawab yang baik di hadapan Tuhan? Nah, hari ini saya akan menuntun Anda untuk mengerti tentang hidup adalah ujian. Mari kita buka sama-sama Yakobus pasal 1. Ini ayat yang ke-12 ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras ya. Saya rindu setiap kita bisa membaca Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Oke? Sama-sama kita baca. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang sepakat bilang amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita sekalian. Saudaraku, selama saudara hidup di dunia, saudara akan ketemu namanya pencobaan dan ujian. Nah, seringkali kita suka salah kaprah. Dianggap pencobaan itu ujian, dianggap ujian itu pencobaan. Padahal pencobaan dan ujian itu adalah dua hal yang berbeda. Kata temptation itu artinya, atau pencobaan, itu artinya begini. Sebuah keinginan untuk melakukan sesuatu, khususnya melakukan sesuatu yang salah atau dosa, dan atau yang tidak bijaksana. Contohnya kayak gimana? Kadang-kadang kita waktu sekolah ya, kita pernah sekolah. Saya masih ingat waktu SMP, di kelas saya itu ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, guru bahasa Inggris saya itu membuat sebuah aturan, setiap kali pertemuan kita harus menghafalkan 10 kata kerja. Ya, misalnya kata berlari, bahasa Inggrisnya run. Kata kerja keduanya ran. Verb 3-nya run. Run. Gitu ya. Jadi lalu kemudian terakhirnya berlari. Misalnya to run, run. Berlari. To sing, sang. Bernyanyi. To swim, swam. Berenang gitu. Jadi setiap kali bertemu itu mesti ngafalin 10 kata kerja. Pertemuan berikutnya ditambah 10 lagi. Berarti berapa? 20. Habis ketemu ulangan. Wah, waktu hari pertama masih oke. Minggu kedua oke. Minggu ketiga kelabakan, saudara. Kenapa? Biasanya tadi tidak menyadari bahwa hidup adalah ujian. Lalu enggak persiapan. Lalu enggak belajar. Hari itu saya tidak siap. Nah, ketika di sekolah saya cerita dengan sahabat saya. Aduh, aku enggak siap. Kamu enggak belajar? Iya, aku hari ini kesibuk. Disuruh mama gini, alasan. Wah, kelabakan. Dan biasanya udah keringetan, udah bingung, ngafalin sudah enggak fokus lagi. Lalu ada pencobaan datang. Udah gampang. Kamu duduk di belakang aja. Saya biasanya duduk di depan. Hari itu pencobaan datang. Saya memilih duduk di belakang. Saya jatuh di pencobaan pertama. Lalu pencobaan kedua datang. Udah, buka buku aja. Di belakang itu enggak ketahuan. Begitu duduk belakang, apa ini ya? Lihat semua temannya serius kerjakan. Enggak ada yang enggak serius, kecuali saya. Karena apa? Tidak
belajar. Tidak siap dengan ujian. Mulai tangan saya gemetar. Buka buku. Dan akhirnya terjadilah proses menyontek. Saya jatuh ke dalam pencobaan. Pada waktu itu, ya, ada satu keinginan yang mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang salah. Nyontek itu salah atau benar? Salah. Mau contoh lain? Dalam rumah tangga. Waktu kita berselisih paham dengan pasangan kita, apa yang kita rasakan paling nyaman? Wah, dia nyolot, aku pun bisa nyolot. Dia ngomongnya keras, aku juga bisa keras. Dia bisa bentak, aku bisa banting pintu. Loh, rasanya kalau gitu puas nggak? Tubuh ini, daging kita saya, mantap. Tapi selesai nggak persoalan? Enggak, Anda jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau saudara bisa ngerti bahwa hidup ini adalah ujian, Anda selisih pendapat, mungkin pasanganmu hari itu tiba-tiba emosi. Tapi Roh Kudus berkata, diam, ngalah, diam, ngalah. Engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Sampai di sini jelas arti pencobaan? Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Apa arti daripada ujian? Dalam bahasa Inggris dipakai kata testing atau a test. Nah, kata ujian itu artinya adalah prosedur. Tahu prosedur? Syarat. Prosedur yang harus dijalani untuk menetapkan kualitas, kinerja, atau kehandalan sesuatu, terutama sebelum digunakan secara luas. Jadi kalau saudara melihat pointer ini, sebelum digunakan secara luas, sebelum dijual, maka pointer ini harus melewati namanya testing atau ujian. Untuk apa? Pengen dilihat kualitasnya, pengen dilihat kinerjanya, bisa jalan baik enggak? Ya, pengen dilihat kehandalannya sebelum dilemaskan. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kalau ini namanya adalah prosedur, ini adalah syarat untuk Anda bisa jadi kualitas. Jadi Anda bisa bayangkan orang Kristen kira-kira harus lewati ujian atau tinggalkan ujian. Kalau saudara nggak ngelewati ujian, berarti saudara tidak akan pernah ketahuan engkau berkualitas atau tidak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kenapa setiap hari kita harus ketemu dengan ujian. Mungkin Anda sudah sabar. Tuhan bisa uji saudara di hal berikutnya. Nah, ujian itu selalu membawa Anda untuk naik level. Orang kalau teruji disebut sebagai orang yang layak. Katakan sama-sama, layak. Kalau Anda layak, Tuhan akan percayakan. Amin. Hal yang besar. Uji, ada kepercayaan. Jadi orang yang lulus uji biasanya dipercayakan dengan hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar. Amin. Oke, itulah sebabnya dalam hidup ini kita harus mengerti bahwa hidup ini adalah ujian. Dan inilah alasannya mengapa kita harus menjalani ujian. Kenapa harus diuji? Karena ada kepercayaan. Kenapa harus diuji? Karena di dunia ini ada penugasan sementara. Kita ditugaskan. Amin. Nah, sebagian orang berkata begini, mungkin juga ngomong sama saudara, wah enak ya, enak ya Pak Kris ya. Pak Kris enak, rumahnya besar, kerjaannya bagus, mobilnya ada, motornya ada. Mau ini ada, mau itu ada, mau beli ini ada, mau beli itu. Ada ya orang-orang yang kadang-kadang ngomong, kamu enak sih, gitu ya. Betul enggak? Saya juga pernah. Bapak enak pelayanan di kota. Cobalah kita tukar. Kamu ke sini, aku ke sana. Tapi sama-sama. Ya kita nggak bisa memandang orang itu lebih enak. Atau kita kurang baik, dia lebih baik, nggak bisa.
Ya, kenapa? Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seseorang, ya, orang itu baik, orang itu enak di mata kita, kita lihat, orang itu sudah melewati apa? Sebuah ujian. Amin. Orang lewat ujian dulu. Ya, kalau orang ujian, makanya Tuhan percayakan dia. Amin. Kalau nggak dipercayakan, Pak Kris bisa punya rumah bagus, Pak Kris sudah punya mobil, Anda mungkin sudah punya rumah sendiri, ada yang sudah punya kendaraan sendiri, orang lain bilang, oh enak ya Pak Buisung ya. Pak Buisung bilang gini, cobalah kau tengok kami. Ya Pak Buisung ya, waktu saya menghadapi ujian, cemana? Ya, macam mana kalau kamu di posisi saya bagaimana? Jadi Anda mesti ingat, ya, segala sesuatu terjadi dalam hidup seseorang karena seseorang itu sudah melewati ujian terlebih dahulu. Amin. Makanya dipercaya. Oke, karena itu saya ingin ajak saudara, yuk siapkan diri Anda dalam menjalani hidup ini, ya, supaya Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Yang sepakat bilang amin. Amin. Anda mesti lihat fokusmu itu sama Tuhan. Tuhan itu bisa angkat saudara, sekalipun tidak ada orang. Saya masih ingat beberapa tahun kependetaan saya di Pending, saya nggak gubris, saya nggak peduli. Tapi satu, dalam momennya Tuhan, Tuhan itu kalau kerjain sesuatu, itu Tuhan pasti kerjakan yang terbaik. Katakan amin. Bilang sama-sama, Tuhan kalau bekerja, 2, 3, pasti yang terbaik. Amin. Sama. Kalau Tuhan kerja di hidup saudara dan Anda mau nurut sama Tuhan, Tuhan itu pasti kasih yang terbaik. Bertahun-tahun tapi saya enggak gubris, saya enggak marah. Semua dibongkar Tuhan. Tapi giliran saya diangkat, wah Tuhan buka jalan. Orang sibuk, wah mereka ketakutan menghadapi sidang kependetaan. Ya. Jadi mau jadi pendeta itu ada sidangnya juga. Ya, diuji. Nah, pas ujian, yang penguji saya itu ketua sinode. Nah, ketua sinode dengan saya, waktu itu, kata ketua sinode yang terpilih, wah itu seperti sahabat. Apalagi sebelum ujian, dia ke Kalimantan Barat, saya jamu, saya ajak layani. Sini. Dia yang pilih, aku yang uji kamu. Saya bawa materi ujinya. Lalu dia bilang, ini apa? Udah taruh aja. Ya. Tapi dia memberikan sebuah pandangan, sebuah jalan yang terbaik. Nah, orang di belakang saya itu udah gemeter semua, buka-buka contekan, dia baca-baca. Begitu saya selesai, orang kedua dipanggil, orang ketiga tanya, Pak, Bapak tadi ditanya apa? Kok Bapak ketawa-ketawa? Saya bilang, saya nggak tahu ditanya apa. Ya cuma cerita aja. Tapi di endingnya itu, dia menentukan. Uji, pokoknya intinya yang terbaik lah, katakan amin. Ya, Tuhan kasih yang terbaik. Intinya sederhana, ayo siapkan diri kita, jalani kehidupan ini. Nah, pertanyaan sekarang adalah, mengapa ada ujian? Ya, coba kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 12. Sama-sama dibaca. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang pertama, kenapa harus ada ujian? Yuk dibaca kencang-kencang. 2, 3. Karena ujian menghasilkan berkat bagi mereka yang tahan uji. Ujian itu harus ada. Karena di balik ujian itu ada berkatnya. Yang sepakat bilang amin. Amin? Iya. Sudah kalau ketemu ujian, belajar sabar. Amin? Saya hari-hari ini bersyukur karena Tuhan berikan pengertian. Tuhan sudah didik saya lebih dulu. Sehingga akhirnya ketika ada ujian, kita bisa meresponnya itu dengan sukacita.
Makanya kitab Yakobus kata gini, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika kita hidup pencobaan itu banyak sekali. Nggak usah kita bicara orang luar. Di dalam rumah itu banyak pencobaan yang membuat kita jatuh. Ada anak-anak kadang-kadang bikin kita emosi. Wah, bisa ngerem nggak? Kadang anak-anak itu, waduh, pagi-pagi sudah bisa buat kita jatuh dalam pencobaan. Iya, karena ya setiap hari Tuhan itu mau berurusan dengan karakter. Amin. Ini karakter. Bilang sama-sama karakter. Itu penting di mata Tuhan. Sekali lagi, karakter itu penting di mata Tuhan. 2, 3, karakter itu penting di mata Tuhan. Nggak peduli saudaraku, saudara pinter, kalau nggak ada karakter nggak penting. Nggak peduli saudara punya pengalaman, nggak peduli saudara lama jadi orang Kristen, tapi kalau karaktermu tidak tahan uji, maaf, engkau nggak bertahan. Amin. Karakter. Tuhan itu lihat karakter. Ya, saya merenungkan hingga usia saya hari ini, saya belajar untuk melihat inti dari hidup. Orang hidup dan kita akan ketemu dengan Tuhan, apa sih yang utama? Ternyata yang utama adalah karakter. Coba. Ya, beberapa hari yang lalu saya cerita sama istri saya. Di depan gereja, pintu gereja itu, selalu ada orang habis makan, nasi bungkus gitu, nanti bungkusnya digulung-gulung, ditaruh di situ. Habis makan, ditinggalkan. Dia terhampar begitu. Saya nggak tahu apakah nggak habis, lalu dipanggil kucing, kucingnya makan, lalu dikasih es teh juga, di situ saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas hari itu saya pungut kertas bungkus nasi dan saya ambil. Jadi hari itu, ketika saya ambil barang itu, saya ingat kita sedang berada di dalam ujian. Lalu saya naik, saya cerita sama saya, kenapa ya Tuhan izinkan ada ini? Ada ujian apa? Dan ada berkat apa yang akan Tuhan berikan saya? Saya keluar dan saya berkata, Tuhan berkati. Berkati. Bisa nggak saya jatuh dalam pencobaan? Bisa. Saya ambil kertas itu. Ini habis makan, buang. Berhak nggak saya marah? Berhak. Ya, tapi saya tidak gunakan hak itu untuk marah. Karena saya tahu ada ujian yang menghasilkan berkat. Nah, apa berkatnya? Berkatnya menurut Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi saudaraku, orang yang diuji ujian itu menghasilkan berkat. Berkatnya adalah hidup dalam kebahagiaan. Saudara akan ketemu rumahmu penuh dengan kebahagiaan. Saudara akan ketemu anak-anakmu bisa membuatmu happy seumur hidupmu, katakan amin. Pekerjaanmu bisa bikin kamu bahagia, ya. Bahkan pelayananmu juga bisa menyukakan hati saudara. Dan ini semuanya adalah berkat karena engkau ini tahan uji dalam ujian. Amin. Amin. Kalau orang itu tahan uji, karakternya sudah teruji. Yang dia temukan itu adalah bahagia. Tapi kalau orang tidak tahan uji, digosipin dikit, pendek tongkeng, marah, bisa bahagia enggak? Enggak bisa. Kenapa demikian? Saya ngalami. Ada orang cerita sedikit, pas saya lewat, dia berhenti. Saya berpikir, pasti ceritain saya. Pasti ngomongin saya. Jadi saya jalan, seumur hidup saya kepikiran, dia tadi ngomongin apa ya? Dia nyeritain apa ya? Pasti dia ceritakan yang jelek sama saya. Pasti dia gini-gini. Bahagia nggak kira-kira? Enggak. Malah makan hati. Lambung saya rusak. Hati-hati ya orang yang suka pendek tongkeng. Ususmu sakit loh. Benar. Bisa sakit usus loh.
Karena Anda pikir. Coba tanya sama dokter. Ya, tidak semua lambung luka itu karena terlambat makan. Enggak. Orang yang banyak mikir, aduh, itu bisa sakit lambungnya. Tapi Tuhan Yesus bisa sembuhkan normal kalau saudara mau bertobat. Yang sepakat bilang amin. Yes, amin. Ini loh. Kenapa harus ada ujian? Karena ujian itu menghasilkan berkat. Berkatnya apa? Hidup dalam kebahagiaan. Yang sepakat bilang amin. Oke, sekarang yang kedua, mengapa ada ujian? Kita baca lagi. Sekarang kita lihat ayat selanjutnya, ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, sama-sama dibaca, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yang kedua, kenapa harus ada ujian? Sama-sama dibaca. 2, 3. Karena ujian menghasilkan mahkota kehidupan. Wow, apa itu mahkota kehidupan? Saudara, hidup ini bukan sekedar tentang sebuah pencapaian atau keberhasilan di bumi. Kalau saudara mikir cuma, ya yang penting aku sukses, aku punya kerja bagus, aku punya perusahaan, aku punya rumah bagus, aku punya mobil mewah, aku punya istri cantik, aku punya anak 5. Yang belum 5 tambah lagi. Ya. Dan saudara, hanya itu, saudara adalah orang yang menurut saya rugi besar. Karena hidup ini bukan cuma sekedar berhasil di dunia. Tapi hidup ini juga tentang apa yang akan kita nikmati kelak di dunia kekal. Jadi ada dunia ini, tapi ada namanya dunia kekal. Ya. Jadi dunia kekal itu ada 2. Ya. Dunia kekal itu ada namanya neraka dan surga. Bilang sama-sama, dunia kekal ada 2. Apa saja? Neraka dan surga. Coba baca sama-sama. Ibrani 9 ayat yang ke-27. 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu apa? Coba saya perhatikan ayat ini. Seringkali kita baca firman ini, kita baca sambil lalu gak paham. Nah, sehingga akhirnya gagal paham. Saya akan jelaskan saudara. Lihat kalimat ini. Manusia ditetapkan untuk mati. Bilang sama-sama mati. Sesudah itu, sesudah apa ini? Sesudah itunya apa ini? Sesudah mati. Bilang sama-sama, sesudah mati, dihakimi. Nah, catat baik-baik. Mati, tubuh kita mati, bukan berarti ending. Bukan berarti hidup kita berakhir. Amin. Karena sesudah kematian ada penghakiman. Saudara pernah ketemu Pak Hakim? Ya, di mana kita ketemu Pak Hakim? Di pengadilan bumi. Tapi nanti ada pengadilan dunia kekal. Dunia roh. Kita ketemu dengan Tuhan Yesus, hakim yang adil. Nah, kalau ketemu dengan hakim, kan tadi mati, sesudah mati ada penghakiman. Nah, waktu kita dihakimi, kita mati apa hidup? Orang yang dihakimi dihadapkan dengan hakim di depan pengadilan itu mati gini. Atau hidup? Hidup kan? Berarti ketika kita mati tubuh kita nggak mati loh. Amin. Yang mati cuma tubuhnya. Tapi rohnya, jiwanya hidup. Amin. Sampai di sini nangkep kira-kira? Jadi kalau sudah mati, tubuhmu tok yang mati. Tapi rohmu kembali ke alam roh, ke dunia kekal. Ya. Nah, sesudah kematian ada penghakiman. Nah, kita dihakimi dan ada kehidupan kekal. Jadi, kalau kita mati, itu artinya kita keluar dari kehidupan sementara menuju pada kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal itu ada 2 juga. Ya, kehidupan kekal di neraka atau kekal, Anda hidup kekal di sorga.
Saya jelaskan sedikit supaya mengerti arti yang saya kurung ini. Nah, namanya penghakiman. Ya, saudara ketemu dengan hakim. Saudara Christian Sandiko. Wah, diputar. Kalau dia mati, dia tidak. Apa dosamu? Kan itu sudah. Tapi karena ini di pengadilan, berarti kan dia nggak mati. Dia hidup. Roh kita hidup. Roh kita bertanggung jawab dengan roh Tuhan. Berarti waktu di hadapan pengadilan, misalnya dipanggil Christian Sandiko, dia mulai, siap Tuhan. Tuhan putarin seletmu. Ini seletmu. Dari bayi, cek. Lahir di kota Semarang. Semarang toh? Waktu kamu delosor. Zaman dulu kalau di Jawa itu, kalau umur kami dengan Pak Kris itu, bayi itu difoto di atas meja. Pak Kris juga gitu. Di atas meja, ditelanjangan, dimuat meja gitu. Waktu kecil kita lucu, kalau sekarang kita telanjang itu amburadul, saudara. Wah, kita ya foto Jawa tahu semua. Lalu sesudah itu di pengadilan itu ditunjukkan apa yang dia sudah perbuat di bumi. Benar dan salah. Lalu hakim akan membuat keputusan. Dari semua yang kau sudah lakukan, maka ini keputusan daripada hakim. Tok, tok, tok. Keputusannya ada dua. Di penjara atau merdeka, bebas. Bebas atau di penjara. Nah, kalau di penjara berarti masuk mana? Neraka. Kalau bebas merdeka, masuk mana? Surga. Ini yang mesti ditanamkan dalam hidup kita. Amin. Satu ketika ada seorang anak bertanya kepada saya. Anak itu ya usia anak SMA. Om, boleh nggak saya tindik? Ya nggak salah, tapi 2. 10 pun nggak apa-apa. Asal itu kamu sendiri. Tapi pertanyaannya, kita ini kan bertanggung jawab sama Tuhan. Maaf yang sudah tindik 10 ya. Ya kan? Anda lakukan apapun terhadap tubuhmu, pilihanmu. Tapi kalau saudara tahu, nanti kita ada di penghakiman. Lalu Tuhan tanya, nah apa kalau bangi bagus-bagus kupingmu? Ya, kan aku sudah ciptakan bagus-bagus. Ya kan? Dan banyak hal lain. Kita akan dihadapkan dengan penghakiman Tuhan. Dan di sana, saudara, akan ada keputusan dari sang hakim. Anda di penjara, di neraka selamanya, ataukah Anda akan bebas merdeka di sorga untuk selama-lamanya. Saya kasih catatan di sini. Semua tergantung dari apa yang Anda lakukan di bumi ini. Amin. Itu sebabnya tema hari ini adalah siapa yang bertahan. Kalau Anda bertahan, bebas masuk surga. Kalau Anda nggak bertahan, maaf, jangan sampai di penjara. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya kita tahan uji? Coba kita baca ayat ini ya. Berbahagialah orang yang bertahan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita, caranya supaya kita tahan uji adalah sama-sama, saya harus mengasihi Tuhan. 2, 3. Amin. Kalau mengasihi Tuhan, kau akan tahan uji. Kenapa ada orang tidak bisa mengampuni? Orang tidak bisa mengampuni karena dia tidak mengasihi Tuhan. Dia mengasihi dirinya sendiri. Sakit tahu Pak. Saya masih ingat Ibu Gembala pernah konseling. Saya di sampingnya. Bu, harus mengampuni suaminya. Sakit Bu. Saya mau cerai aja Bu. Ngomong gitu sama Gembala. Tidak boleh Bu. Tuhan itu benci perceraian. Ibu Gembala ngomong gitu. Ibu Gembala sih nggak tahu rasanya. Sakit Bu. Sakit. Ya, sakit. Karena waktu kita disakiti, kita itu nggak lihat Yesus. Kita cuma lihat diri sendiri. Kita lupa
Yesus juga pernah disakiti. Di mana? Di kayu salib. Sebelum dia disalib, hari itu dia diajar. Hancur. Kitab Yesaya berkata, rupanya sudah nggak kelihatan. Jadi kalau Anda lihat gambar Tuhan Yesus yang masih ada rupanya, itu masih belum asli. Waktu Tuhan Yesus dianiaya, menurut kitab Yesaya, itu rupanya udah nggak kebentuk. Hancur. Demi siapa? Demi kita. Amin. Demi kita. Karena kasihnya kepada kita, maka Tuhan rela memberikan dirinya dihajar, diremukkan, supaya kita lihat dia. Waktu engkau sakit, kecewa dengan pasanganmu, engkau kecewa dengan orang lain, engkau gak pendek tongkeng. Engkau akan lihat akan apa yang Yesus sudah lakukan. Dan engkau berkata, dia rela untuk aku. Masa aku mau tinggal di dalam dosa? Aku mau mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kamu mengampuni, Bapamu di sorga akan mengampuni. Amin. Tapi kalau kamu tidak mau mengampuni, dia berkata apa? Bapamu di sorga juga tidak mengampuni. Wow. Makanya kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tahan uji. Makanya waktu kita selisih paham dengan seseorang, dengan orang lain, balik lagi, ingat pelajaran hari ini. Hidup adalah ujian. Kita dites. Tapi waktu dites jangan hadapi sendiri. Lihat kepada Tuhan. Apakah engkau mengasihi Yesus? Petrus ditanya sama Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bangkit. Petrus hari itu kembali. Dulunya dia penjala ikan, karena putus asa lihat gurunya mati. Dan hari itu dia dengar kabar dia bangkit tapi dia gak ketemu. Dia bilang sama teman, teman-teman, tak jadi, hamba Tuhan tak apa. Kami balik kucing. Kami kembali jadi nelayan. Nangkap. Siapa nak ikut? Kami ikut. Semua ikut, saudara. Begitu dia nangkap ikan, di sana Tuhan panggil Simon. Simon! Dia kenal. Lari dia. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan bertanya kepada Simon. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Simon? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Saya jamin hari ini kalau saudara ditanya, apakah sudah mengasihi Tuhan Yesus? Jawabannya pasti, ya, saya mengasihi Tuhan. Tapi saudaraku, mengasihi Tuhan itu ada caranya, ada standarnya. Coba kita buka sama-sama. Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan baca sama-sama. Di ayat ini saya tuliskan ayat 10 ya. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saya ulangi ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Jadi kita nggak jawab, Tuhan aku mengasihi engkau. Apa buktinya? Nurut. Amin. Bilang sama-sama, nurut sama Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan itu nurut sama Tuhan. Amin. Nah, karena itu tema hari ini siapa yang bertahan? Karena tujuannya adalah begini. Tuhan mau setiap kita itu jadi pribadi yang mengasihi Tuhan, yang nurut sama Tuhan. Orang yang nurut sama Tuhan, dialah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dialah orang yang tahan
uji. Ya, jadi ketika ada pertanyaan, siapa yang bertahan? Hanya mereka yang mengasihi Tuhan. Satu ketika, Petrus, ini tidak dicatat dalam Alkitab, tapi sejarah gereja mencatat. Petrus ini dulu, waktu Tuhan Yesus ditangkap, ditanya sama seorang pembantunya imam besar, kamu kan muridnya Yesus juga? Bukan. Aku tidak kenal. Dia nyangka. Tapi setelah Petrus mengenal Tuhan, melayani Tuhan, satu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dia melayani, dia menjelang akhir hidupnya. Petrus ini melayani. Tiba-tiba tentara Romawi itu mau tangkap dia, mau salibkan dia. Lalu gereja, lalu jemaat, semua jemaatnya ngomong gini, Om Petrus, Om pergilah Om. Kami nggak tega lihat Om disalibkan karena Yesus. Pergilah Om. Nggak apa-apa, aku siap mati untuk Tuhan. Jangan Om. Karena jemaatnya mendesak. Maka Simon Petrus, dia pergi. Tapi di tengah perjalanan itu, Simon Petrus melihat Tuhan dalam perjalanannya. Lalu ada sebuah pertanyaan yang menjadi pertanyaan legenda. Dia berkata begini, Petrus bertanya kepada Tuhan yang sedang lewat, Quo vadis Domine? Artinya begini, Guru, kamu hendak kemana? Dan Tuhan berkata, Petrus, aku mau disalibkan untuk yang kedua kali demi kamu. Petrus nangis. Petrus ingat, apakah kau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, tidak Tuhan, aku akan kembali. Dia kembali dan menyerahkan dirinya untuk disalibkan nama Yesus. Dan pada waktu disalib, semua tentara Romawi sudah siap salibnya. Dia berkata, jangan salibkan aku seperti guruku, tapi salibkan aku dengan kepalaku di bawah. Karena aku tidak layak mati seperti guruku. Petrus akhirnya rela mati, disalibkan dengan kepala di bawah. Kenapa? Dia bisa bertahan. Karena dia mengasihi Tuhan. Amin saudara. Saya percaya kalau dalam hatimu ada kasih Tuhan yang besar, engkau bisa mengampuni orang lain. Amin. Engkau bisa mengasihi orang lain. Engkau bisa bertahan ketika orang lain mungkin menghujat dirimu. Ketika orang lain merendahkan dirimu, engkau bertahan. Engkau tidak akan marah, engkau tidak akan emosi. Karena engkau tahu, mungkin suamimu adalah alat untuk membentuk hidupmu jadi bejana yang baik. Engkau bisa mengasihi dia. Bukan karena suamimu baik, bukan karena istrimu baik, tapi karena Tuhan mengasihi kamu. Amin. Karena di dalam hatimu ada kasih Tuhan. Demikian juga mungkin ada orang lain yang juga melukai hati saudara. Dan sudah merasa begitu berat untuk melepaskan pengampunan. Kalau saudara tahu tentang kasih Tuhan dan hati penuh dengan kasih Tuhan, engkau bisa melepaskan pengampunan. Amin. Kau akan bertahan. Nah, saya akan akhiri dengan bagian ini. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan? Ya, bawah. Kita coba buka kembali Yakobus pasal 1 di dalam ayat yang ke-12. Ya, sama-sama kita baca ayat ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Dua, tiga. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa
yang mengasihi dia. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Itu cara untuk mendapat mahkota. Kalau sudah mengasihi Tuhan, saudara akan terima mahkota kehidupan. Dan ketika kau punya kasih Tuhan, saudara akan tahan terhadap ujian. Ujian apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saudara akan berkata, aku mampu. Bukan karena aku, tapi karena ada kasih Tuhan yang tinggal di dalam aku. Amin saudara. Pelajaran hari ini adalah, mari jadilah orang yang bertahan dalam ujian. Amin. Setiap hari kita akan diuji. Mungkin di pekerjaan, saudara ketemu dengan rekan kerja yang menjengkelkan. Jadilah orang yang tahan uji. Amin. Di pelayanan, gak ada kehidupan ini yang bebas dari ujian. Kadang di pelayanan juga sudah ada gesekan. Bahkan saya pernah gambarkan, saya dengan Pak Kris ini 18 tahun saudara. Pertanyaannya, gesekan gak? Tanya sama Pak Kris. Banyak kami bersinggungan. Tapi kami sadar, hidup adalah ujian. Kami digesek. Saya dengan Ibu Gembala, gesekan enggak? Gesekan. Gesekan itu membuat kami kurus. Sekarang gesekan itu membuat kami gemuk. Amin. Kasih. Amin. Tiap hari. Apakah kami tiap hari bebas dari gesekan? Ada gesekan. Masalah anak sekolah di mana? Gesekan. Karena kita beda pola pikir. Kita beda mata. Beda cara pandang. Tapi balik, kalau kau mengasihi Tuhan, kau akan bisa mengasihi siapapun. Bukan karena siapapun itu sempurna. Amin. Kamu bisa mengasihi pasanganmu, sekalipun pasanganmu tidak sempurna. Kamu bisa mengasihi rekan pelayananmu, sekalipun dia nggak sempurna. Kamu bisa mengasihi orang lain, sekalipun orang lain itu tidak sempurna. Dan kalau engkau punya kasih Tuhan, saya jamin kau akan tahan uji. Mau tahan uji? Amin. Mau tahan uji? Kasih Tuhan dengan segenap hati. Mari kita akan datang pada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sekalipun ku berjalan di sana, ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku, kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hidup tak menentu, hidup tak menentu, hanya Engkau, kepastian bagiku. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami. Amin. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami. Berjalan. Bersama-sama Tuhan, Tuhan yang bersama kami. Berjalanlah bersama kami. Haleluya, haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama
Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, Tuhan yang bersama. Bersama. Oh, bersama. Berjalan bersama. Haleluya. Ku tak takut, ku tak gentar, samalah ku bersama. Tuhan, saya merasakan begitu kuat Tuhan ada di tempat ini sore hari ini. Sementara saya menyanyikan lagu ini, ada sebuah suara yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Tuhan bertanya begini, apakah engkau mengasihi aku? Dia datang dan dia mau berkata, kalau engkau tidak mengasihi aku, kalau engkau tidak rela disalibkan, supaya engkau tahan uji, kalau engkau tidak bisa tahan terhadap ujian yang kau hadapi, Tuhan mau datang dan mau disalibkan yang kedua kalinya untukmu. Tuhan hari ini tunjukkan kepada saya ada seorang pria yang dia merasakan tiap hari dia beda pendapat dengan istrinya. Ada seorang pria yang tiap hari dia selalu selisih paham dengan istrinya. Dia berusaha untuk mengalah setiap hari. Tapi Tuhan berkata dia gak mampu sebenarnya. Di depan orang kau bisa berkata, oke, baik. Tapi sesungguhnya hatimu remuk. Engkau tidak tahan, engkau tidak mampu. Hari ini Tuhan berkata, aku mengasihimu. Alami dan terimalah kasihku. Hanya kasihku yang bisa membuatmu mampu menerima kekurangan pasanganmu. Hanya kasih Yesus yang memampukan engkau bisa bertahan atas pernikahanmu. Tuhan berkata, pernikahan adalah ujian. Yang diuji adalah karakter. Buat kita semua yang ada di tempat ini, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tidak peduli apa latar belakang pendidikanmu. Tuhan tidak lihat seberapa hebat, seberapa lama engkau menjadi orang Kristen. Bukan itu yang dicari Tuhan. Tapi yang dicari Tuhan adalah apakah ada perubahan karakter dalam hidupmu? Apakah engkau bisa lembut di tengah-tengah keluargamu? Apakah engkau bisa rendah hati seperti Kristus mengajarmu tentang kerendahan hati? Hari ini kita belajar siapa yang bisa bertahan hingga kekal adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Caranya adalah turutilah perintah Tuhan. Baca firman tiap hari dan lakukan itu. Kalau engkau belajar mengasihi Tuhan, engkau akan bisa berkata, Tuhan, engkau bersama dengan kami Tuhan. Maka kami jadi kuat. Tuhan yang bersama dengan kami membuatmu kuat. Beberapa anak muda engkau merasa hari ini engkau harus memikul satu beban yang berat, yang seharusnya bukan tanggung jawabmu. Tapi kau merasa, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku rasanya ingin berontak dan lari. Tapi hari ini Tuhan berkata kepadamu, jangan lari dari ujian. Karena ujian itu menghasilkan berkat atas hidupmu. Jangan lari dari ujian. Karena ujian itu akan memberimu mahkota kehidupan. Haleluya. Siapa yang hari ini kau merasa aku membutuhkan kekuatan Tuhan? Anda boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang memandangmu dari tahtanya. Dia memampukanmu dan memberimu kekuatan. Dia hadir di tempat ini. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tuhan yang bersama kami.
berjalan bersama. Katakan bersama. Ku tak takut, amin. Ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama. Sedang mulai berjalan kudus sampai ke depan. Kami, amin, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidup, ku yakin kau bersama kami. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami karena kami sadar kami tidak mampu. Kami harus tahan uji. Kami mengangkat tangan kami karena kami butuh. Kami mau bertahan sampai kepada kesudahannya. Berikan kepada kami kasih-Mu. Berikan kepada setiap kami kasih kepada Tuhan. Ketika kasih-Mu ada pada kami akan tahan uji. Kami bisa melewati semua. Dan kelak ketika Engkau menjemput kami percaya kami akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kau yang mengangkat tangan, Kau percaya hari Engkau menerima kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan memampukan saudara melewati setiap ujian yang Kau harus hadapi. Tuhan menyertai saudara, tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar, sebab yang menyertaimu lebih besar, yang menyertaimu lebih kuat, yang menyertaimu lebih perkasa, yang menyertaimu lebih besar kekayaannya, kemampuannya. Dia bisa lakukan yang besar, besar dan besar atas hidupmu. Engkau tidak perlu takut dan khawatir untuk masa depanmu, sebab Dia menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Terus mengasihi Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya. Kau akan dipulihkan. Kau akan dipulihkan. Pernikahanmu akan dipulihkan ketika kau mau bertahan di dalam kasih-Nya. Kuat dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan. Sekarang kami akan terima perjamuan kudus Tuhan. Biar perjamuan kudus itu akan meneguhkan semua kami. Kami hidup oleh karena firman. Kami hidup karena janji Tuhan. Perjamuan kudus itu membawa kami. Firman-Mu itu mengalir dahsyat dalam kehidupan kami. Layakkan semua kami terima perjamuan kudus. Kami semuanya siap terima perjamuan kudus. Siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun katakan hidup tak menentu, hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Katakan bersama-sama, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Amin. Ku tak takut, ku tak gentar. Haleluya. Allahku bersama kami Tuhan, bersama kami. Tuhan yang bersama. Haleluya. Berjalan bersama. Tanganmu yang pegang hidupku,
segenap hatimu. Tuhan yang bersama kami. Come and stand with us, Lord. Ku tak takut. Haleluya. Ku tak takut. Namamu bersama kami. Berjalan bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu, tanganmu yang pegang hidup, ku yakin kau bersama. Katakan tanganmu yang pegang hidupku, tangan yang pegang hidup. Sekali lagi katakan tanganmu Tuhan, tanganmu Tuhan, tangan yang pegang hidup, ku yakin kau bersama kami. Angkat roti dengan iman, dengan percaya tangannya yang pegang hari esokmu, tangannya yang menyertai saudara. Firman Tuhan berkata, inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka mati binasa. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Artinya, kalau kau makan dengan percaya, seberat apapun ujianmu, orang yang hidup pasti bisa melewatinya. Tuhan menyertai saudara. Saudara percaya di tanganmu ini adalah tubuh Kristus yang berkuasa. Amin. Katakan dengan percaya, aku percaya. Inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa membangkitkanku dari antara orang mati. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kacauan dengan tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat ini yang begitu menguatkan saya. Ayat ini yang bisa meyakinkan saya. Ini yang membuat saya tidak takut menghadapi apa-apa. Sebab saya tahu ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, Dia itu, Tuhan itu ada di dalam saya dan di dalam saudara. Amin. Dan Dia berkata, siapa yang makan dan minum tubuh dan darahku, dia tinggal di dalam aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh karena Bapa. Demikian juga kamu yang memakan aku, yang meminum aku, yang makan dagingku dan minum darahku, kamu akan hidup oleh karena aku. Amin. Sudah percaya di tanganmu ini adalah darah Kristus yang berkuasa. Amin. Katakan dengan percaya, aku percaya. Inilah darah Kristus yang berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa membebaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan,
dan memberkati hidupku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu bersama-sama kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, Tuhan yang bersama. Tuhan yang bersama. Oh, Dia bersama kami. Berjalan bersama kami. Amin. Ku tak gentar, ku tak gentar. Sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang sadari bergembala maju ke depan. Oh, kami bergembala maju ke depan. Berjalan bersama. Katakan sama-sama, tanganmu yang pegang hidup. Ku yakin kau bersama. Katakan tanganmu yang pegang hidupku. Tangan yang amin pegang hidup. Ku yakin kau bersama. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Tanganmu Tuhan. Tangan yang pegang hidup. Yes. Ku yakin kau bersama kami. Bisa sore yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau berkata, kami bersyukur untuk hari ini. Ketika kami ada di tempat ini, ketika kami menyembah dan memujiakan Engkau Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan ketika kebenaran firman-Mu diberitakan, Engkau pun ada bersama dengan kami. Dan hari ini kami berkata, Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Nah, kami tahu ketika kami mengasihi-Mu, maka kami akan tunduk dan taat kepada semua perintah-Mu. Dan ketika kami tunduk taat kepada semua perintah-Mu Tuhan, maka kami akan menjadi orang yang tahan uji. Dan ketika kami bisa melewati semua ujian itu, yang kami tahu adalah Engkau akan memberikan kepada kami kebahagiaan dan mahkota kehidupan. Dan kami berkata, Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami tahu ada masanya, ada saatnya kami akan menerima mahkota kehidupan itu. Karena Engkau mendapati kami semua di tempat ini menjadi orang yang tahan di dalam ujian. Dan kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang hadir, yang diberitakan pada hari ini, itu masuk ke dalam kehidupan kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami, untuk kami bisa melakukannya. Dan saat ini kami berkata, terima kasih buat semuanya. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Taruh perkataan-Mu yang luar biasa. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Apa yang selama ini belum pernah Kau beritakan, Kau akan beritakan kepada setiap kami Tuhan. Dan buat setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan, akan diubahkan, dipulihkan hidup kami mulai hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Ada yang belum mendapatkan amplop, bisa lambaikan tangannya. Oh ya, depan. Tolong Asher. Tolong Asher bagian depan, ada yang belum mendapatkan amplop persembahan. Ada lagi? Oke, sudah ya. Ada lagi? Oke, sudah. Mari kita sekali lagi berdoa untuk persembahan. Kita angkat persembahan kita di atas kepala kita. Haleluya. Bapak, terima kasih kami boleh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa baik buat kita semua Tuhan Yesus di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, inilah persembahan kami. Persembahan kasih, persembahan khusus pembangunan rumah Tuhan, Alpha Center tempat ini. Dan kami kembalikan persepuluhan dari berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kerinduan kami, persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Dan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil dijalankan oleh kolektan, mari kita akan melihat pengumuman selama 1 minggu ini.
Shalom, shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir bergabung bersama dengan kami di Alpha Center. Kami menyambut Anda dengan sukacita dan Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan Anda adalah bagian dari keluarga Kerajaan Allah di tempat ini. Berikut adalah Weekly News Alpha Center. Atas nama Gembala Sidang, tim pastoral dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di Alpha Center, kami mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun kemenangan bersama dengan Tuhan 1 Januari 2022. Doa kami, biarlah setiap kita terus bergantung dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber harapan, sumber kemenangan, dan sumber keberhasilan kita. Beberapa jadwal pelayanan kita sepekan ada perubahan, sehingga mesbah doa, meeting for host, dan small group kita untuk pekan ini masih diliburkan. Kita akan berjumpa kembali dalam kebaktian syukur di penghujung tahun, yaitu tanggal 31 Desember 2021. Ibadah syukur akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang setiap Anda untuk bisa hadir dan mari kita naikkan syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan di penghujung tahun sebelum kita masuki awal tahun 2022. Ibadah tahun baru akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022. Ibadah akan dimulai jam 9 pagi. Ibadah hanya dilakukan satu kali saja, oleh karena itu kami mengundang semua jemaat untuk bisa hadir dan mari kita bersekutu bersama-sama di awal tahun. Pastikan setiap saudara boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Wonderful Sunday di tahun 2022 akan kita mulai pada tanggal 2 Januari 2022. Ibadah pertama akan dimulai pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua akan dimulai pada pukul 4 sore. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, persiapkan hati saudara untuk kita melayani Tuhan, bersekutu bersama-sama, dan tentunya kita akan menikmati berkat Tuhan. Demikian Weekly News Alpha Center. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom, shalom. Ya, itu pengumuman selama 1 minggu ini, jadi mohon diperhatikan tanggal 31 malam tahun baru ada ibadah di tempat ini jam 6:30 ya. Terus ada tanggal 1 ada ibadah awal tahun jam 9 pagi. Berikutnya kita akan ketemu kembali di ibadah raya tanggal 2. Yang pertama jam 9 pagi dan yang kedua jam 4 sore. Nah, ada undangan lagi nanti, ada undangan tahun baru ya untuk keluarga Alpha Center. Tempat ini ya, tanggal 1 tempat keluarga Bapak Purba. Jamnya jam berapa? 4:30 ya. Iya. Terus yang tanggal 1 setelah ibadah langsung. Ya. Setelah ibadah yang tanggal 1 ada ucapan syukur tahun baru keluarga Pak Purba. Terus yang kedua tanggal 2 tahun baru tempat keluarga Bu Betty. Habis ibadah pagi dan setelah ibadah sore opung ya, ibadah sore ucapan syukur tahun baru di tempat keluarga opung ya. Itu aja pengumuman selama 1 minggu ini ya. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, berlari menuju harapan. Saya yakin kita akan melepaskan, gak sadar adalah hari ini adalah ibadah raya yang terakhir di tahun 2021. Kita akan akhiri dan kita akan mengejar menuju harapan. Kita akan berlari di tahun 2022 dengan penuh harapan. Amin. Mari sama-sama katakan. Masa laluku telah tiba saudaramu, semua gagalku telah ditebus
ditebus olehmu. Amin. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Siap-siap. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Lagi katakan masa laluku. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Berlari, katakan sama-sama. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Yang percaya berharap kepada Tuhan Yesus katakan haleluya. Lagi katakan haleluya. Lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku Siap-siap. menuju Siap-siap. kemenangan yang 1, 2, 3. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Siap-siap berlari lagi katakan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Amin. Ku menuju kemenangan yang darimu. Soraknya. Lagi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Tuhan kita Haleluya. dahsyat. Saya percaya semua diberkati, amin. Amin. Yang diberkati berikan tepuk tangannya dahsyat sekali buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi mengingatkan tanggal 31 kita ibadah syukur jam 6:30, kemudian tanggal 1-nya di tempat ini juga diadakan ibadah tahun baru. Ya, nah setelah itu kita akan adakan, kita diundang untuk ucapan syukur berjalan kasih di keluarga Ibu Luciana atau Pak Purba. Itu aja. Tuhan Yesus berkati, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa hari ini. Kami boleh menikmati ibadah yang diberkati Tuhan. Engkau tahu setiap jemaat yang hadir bawa pergumulan yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang kami percaya,
Kami berjumpa dengan Tuhan yang sama, Tuhan yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Kau menyertai kami. Sekarang kami akan pulang Tuhan. Kami bersama-sama mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini pulanglah dan terimalah anugerahnya. Tuhan memberkati rumah tangga dan pernikahanmu dengan kekudusan. Tuhan memberkati anak-anakmu dan buah kandunganmu. Kau akan melihat anak-anak yang takut akan Tuhan itu menjadi milikmu. Anak-anakmu akan memerintah di bumi bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berkati pekerjaanmu. Tuhan berkati usahamu. Tuhan memberkati sekolahmu. Tuhan berkati kuliahmu. Tuhan berkati sekolah dan kuliah anak-anakmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan. Dan mulai hari ini, dengarkan bahwa ada harapan yang menyertai saudara. Tangan Tuhan yang perkasa itu menyertaimu, memberkatimu, memegangmu, dan engkau tidak akan pernah kekurangan mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini dengan percaya, dan bersama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tanda. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. 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 Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya untuk bersaksi di tempat ini. Kalau dengar dari Pak Gembala ngomong, memang cukup lama saya di Gereja Alpha Center ini, kurang lebih 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Dan memang hidup saya pernah terlibat di dalam pelayanan. Dan ketika saya tinggalkan pelayanan, saya datang ke kota Pontianak ini, saya penuh dengan hati yang tersakiti, hati yang terluka. Saya datang ke Pontianak ini karena di dalam pelayanan banyak hal yang saya alami, sehingga saya datang ke Pontianak, saya tinggal di Pontianak, saya bergabung di tempat ini. Dan ketika saya bergabung di tempat ini, banyak hal yang saya alami, dan seorang gembala yang bijaksana, yang baik hati, seringkali mengunjungi ke tempat saya dan mengajak saya kembali untuk terlibat dalam pelayanan. Tapi semuanya seolah-olah itu membuat saya bosan dengan hidup pelayanan ini gitu. Saya mulai menjauh, dan ketika saya merasakan semua itu, saya mengalami hidup yang sangat menyakitkan. Bahkan saya pernah sampai terpuruk dalam kehidupan saya. Saya terlibat kembali dalam perjudian. Saya terlibat dengan perkumpulan dengan teman-teman saya, harus minum, mabuk, dan merokok kembali. Sehingga suatu hari saya mengalami hidup yang dikatakan sangat sulit dalam hidup saya. Dan saya bersyukur saya memiliki seorang istri. Walaupun hidup saya sudah mulai menjauh daripada Tuhan, tapi saya melihat istri saya ini, dia kuat, dia tahan gitu. Dia terus ke gereja, dia terus berdoa buat saya. Dan hingga satu hari kami mengalami satu hal yang sangat-sangat menyakitkan. Kami harus pergi dari Tanjung Hulu ini, kami pindah ke Desa Kapur mulai dari nol. Dan ketika kami pindah ke Desa Kapur, kami tidak memiliki apa-apa. Dan bahkan ketika kami pindah ke sana itu, hujan begitu deras, sehingga semua barang pindahan kami itu semuanya harus basah. Dan malam itu saya cukup sedih gitu. Saya menangis, Tuhan, kenapa semua harus terjadi? Dan saya bersyukur ketika kami ada di Desa Kapur, dan saya mulai mengambil satu keputusan. Saya bilang, Tuhan, saya mau belajar, saya mau kembali kepada Tuhan. Saya menyerahkan seluruh keluarga saya, dan kami mulai mencoba untuk taat apa yang Tuhan mau. Dan saya mulai belajar apa yang gembala katakan. Saya mulai belajar mengikuti. Saya katakan kepada Pak Gembala, saya sekarang siap seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Terserah Pak Gembala mau tarik kemana, saya akan nurut. Dan saya melihat satu mujizat itu mulai terjadi dalam keluarga kami. Keluarga kami mulai dipulihkan, keadaan kami mulai dipulihkan. Hingga hari ini saya melihat berkat-berkat Tuhan itu begitu luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, satu pesan buat kita semua untuk pagi hari. Kalau dalam keluarga kita, salah satu dalam keluarga kita ada yang mulai menjauh daripada Tuhan, mari kita yang masih kuat tetap dekat kepada Tuhan. Kekuatan kita akan memulihkan keluarga kita. Amin. Amin.